Oke, buat Rina, apa nih yang bisa kita diskusikan di sesi general ini? Kamu ada pertanyaan apa seputar karir? Iya, saya bingung, Pak. Karir saya di situ-situ aja gitu, nggak berpindah kemana-mana. Saya Ah, bingung. Padahal saya kalau dilihat orang-orang tuh kayak kemarin ya, saya kan katanya dapat Career Excellence tuh 2023. oh Terus ya? habis itu saya selalu ya tiap Wah, keren. bulan tuh dapat kayak wow call gitu, bukan wow call sih Pak, kayak wow competition gitu. Jadi Hmm, setiap bulan itu kan ada kompetisi gitu ya. Nah, itu tuh saya selalu menang. Kemarin wow. saya empat kali berturut-turut menang. Cuman yang saya bingungin itu kan saya pengennya aktif ya Pak di LinkedIn saya gitu. Hmm, Kan lumayan ya. Cuman saya tuh hmm. kadang bingung kata-kata apa ya yang harus dibuat. Jadi saya udah ntar aja uploadnya gitu. Wih, keren. Berarti kamu karyawan berprestasi loh ya, gitu. Terus Iya, itu nominasinya bisa apa? dibilang The gitu best sih apa? Pak. The best apa? The best apa per bulan atau per tahun atau per apa? Nah, kalau misalnya per bulan ada kemarin itu 2023 itu baru ada gitu Pak. Biasanya nggak ada per tahun kayak gitu. Cuman kemarin saya dapat email deh pokoknya itu tuh jadi setiap bagian itu dipilih satu. Nah, itu tuh saya termasuk yang 100 karyawan yang excellent gitu. Itu 2023. Tapi kalau Sebagai misalnya seorang yang apa? Sebagai bulanan seorang apa? itu hmm? Sebagai seorang apa? Nggak ngerti. Pokoknya Operasional, admin, terpilih. sales, finance, Oh, HR, apa? bagian saya. Heeh. Mm-mm. Iya, admin back Oh, office. oh admin. Wih, keren, keren, Iya. keren. Terus, terus. Iya, nah kalau misalnya yang bulanan itu kan karena per bulan itu kan ngaruh ke KPI ya Pak, ke Mm, KPI, terus habis itu dia dapat itu juga apa voucher, voucher belanja gitu. Nah itu mm, tiap mm. bulan juga ada. Cuman kan kalau itu dikocok ya apa? Bukan dikocok sih, maksudnya penilaiannya per bulan. Jadi kadang saya, kadang teman saya gitu. Cuman saya itu lumayan dapat juga berkali-kali. Itu Hmm, Pak. oke. Terus Menurutmu waktu itu kerjaanmu sekarang sesuai pas dengan planning karirmu nggak? Sesuai dengan aspirasi karir enggak. nggak? Terus sesuai dengan ini kerjaan ini tuh aku banget nggak gitu? Menurutmu? Atau ibaratnya enggak. kerjaan ini bukan tujuan akhirku, tapi kalau aku mau ke tujuan akhirku ya nanti aku harus lewat ini dulu memang gitu. Apa yang kamu pikirin sekarang? Kalau tujuan akhir sih enggak ya Pak, karena sebelumnya kan saya itu tadinya saya di Kasker Pak. Saya juga bingung nih kenapa jadi loncatnya ke non Kasker. Tadinya saya Kasker tuh pelayanan. Terus Hmm? tiba-tiba saya dipindah-pindah-pindah ujung-ujungnya ini. Nah, dulu itu saya karyawan Pak, tapi saya di PHK. Di PHK Hmm. karena waktu itu yang grade-nya 9, 10, 11 itu ada penurunan gitu. Jadi pilihannya katanya mau converse ke associate atau keluar gitu. Karena saya waktu itu bingung, kan cari kerjaan susah ya Pak, jadi saya terima. Ya udah, nah saya tuh pengennya kartap lagi Pak, walaupun bukan di HCI di tempat yang lain, cuman saya belum apply lagi karena saya ngerasa kayaknya CV saya kurang deh, terus LinkedIn saya juga kayaknya masih sepi banget gitu Pak. Ya, oke. Aku jelasin dulu nih. Wah, aku udah cukup lama sejak aku menemukan karyawan berprestasi ya. Sharing sama aku, mantap gitu. Jadi aku kasih tahu dulu ya. Satu, jangan buru-buru kamu menentukan bahwa ini kerjaan ini bukan aku banget deh, aku pindah gitu. Jangan buru-buru gitu. Ya, jangan buru-buru ngasih kesimpulan kayak gitu. Karena ibaratnya gini, kalau memang kamu ngerasa yang kemarin customer care gitu ya, atau customer service atau sejenisnya itu memang passion kamu, buktinya kamu nggak bisa berprestasi ini di sini. Paham nggak maksudnya? Iya. Ini kamu Hmm. nganggap kayak ini bukan aku, tapi malah ada prestasinya. Yang kemarin yang kamu anggap itu aku banget, nggak ada prestasinya, nggak nonjol gitu. Nah, barangkali bukan tidak ada passion atau kesukaan di sini, cuma belum menemukan aja. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan kalau belum dari A sampai Z. Itu kalimat itu yang akan aku omongin terus. Termasuk nanti kalau review CV. CV kalau belum digunakan dengan benar, jangan buru-buru menyimpulkan CV-mu jelek gitu. Ya itu inti Oh. dari topik hari ini tuh kayak gitu ya mungkin ya. Jadi jangan buru-buru menyimpulkan. Nah, pada saat kamu sekarang ada di posisi sekarang, oke? Kamu sudah punya prestasi, kamu udah ada yang bagus. Gimana? Apa yang harus dilakukan? Satu, pertahankan performamu. Nih, tipsnya gini. Pertahankan performa, tapi tingkatkan pengaruh. Itu ya. Ini sebenarnya tips kalau kamu lagi bosen kayak apa lagi yang harus aku kejar nih gitu. Kadang orang akan merasa di dunia kerja tuh
apalagi ya, what's next gitu. Nah, itu bukan kayak langsung pindah gitu, jangan gitu dulu. Coba kamu pertanyakan ini. Pertahankan prestasi dan tingkatkan pengaruh dulu gitu. Karena kamu udah ada di, ingat ya, pertahankan prestasi. Artinya kalau belum ada prestasi ya cari prestasi gitu. Tapi kalau udah berprestasi ya pertahankan prestasi dan tingkatkan pengaruh. Disebut pertahankan prestasi itu adalah apa? Kamu oke, melakukan rutinitas dengan baik, yes, gitu. Tapi kamu secara mandiri harus proaktif dan punya inisiatif untuk menemukan sesuatu hal, ide, gagasan, teknologi, keterampilan yang baru yang mungkin suatu saat dapat berguna saat kamu bekerja di posisi ini, entah di perusahaan ini, entah di perusahaan lain, entah di jabatan ini atau naik jabatan. Kayak begitu. Jadi, karena kenapa kok aku harus bilang gitu? Oke lah, ibaratnya gini, orang di dalam posisi administrasi, dia itu kerjaannya ya rutinitasnya gitu terus, betul. Tapi kan zaman berkembang. Kalau zaman berkembang, artinya nggak mungkin kamu nggak ikutan berkembang, ya. Kamu lagi diem, tapi di atas kapal, kapalnya gerak. Walaupun kamu diem kan, kamu diem relatif terhadap kapal. Tapi kan kapal terhadap air, terhadap pulau itu kan gerak. Kamu akan gerak. Jadi pada saat kamu ngerasa aku stuck, tapi perusahaan lagi bergerak, jadi kamu harus ikutan bergerak. Apa yang harus Ya, dilakukan? Coba sangat kuasai detail-detail pekerjaan administratifmu. Contoh paling simpel, hal-hal yang simpel yang suka disepelekan. Apa? Misalkan, aku bisa ini Kak, bikin laporan ini itu. Misalkan, aku terbiasa surat menyurat bikin form ini itu. Tantang dirimu sendiri. Kamu bikin pakai Word, latihan aja kalau pas lagi free. Contoh ya, kertas kosong nih, halaman Word kosong. Kamu berber bikin form. Bisa bikin form dari nol. Coba bikin invoice dari nol, bikin apa dari nol, gitu. Asumsinya suatu saat kamu diriin perusahaan sendiri, form-formnya nggak ada. Kamu cuma punya logo perusahaanmu aja. Kamu nanti pengen bikin form sendiri, contoh gitu. Challenge dirimu. Kedua, Excel. Excel jangan cuma ngolah-ngolah yang biasa aja. Bikin dummy data yang lebih banyak. Data yang lebih variatif, jumlahnya lebih banyak, coba diolah. Yang tadinya cuma fungsi-fungsi sederhana, coba bikin dashboard dan lain-lain. Yang interaktif, gitu. Mengetik. Orang cuma bisa mengetik. Coba mengetik cepat. Aku pernah review orang yang kata per menit ngetik itu di atas 100. Jadi waktu ngetik tuh aku sampai dengerin gitu. Gitu. Cepet banget. Gitu. Memang kegiatan administratif tuh biasanya kata per menit itu dibutuhkan antara 60 sampai 90 kata. Kamu bisa 70 kata per menit, 80 kata per menit itu udah bagus. Tapi aku pernah ketemu orang yang dia bisa sampai beberapa orang malah. Aku review itu 100 kata per menit. Cepet sekali. Saat kamu ngerasa aku udah nggak ada tantangan, coba sih seberapa cepet kamu ngetik. Wah, aku udah bisa Kak 90-100 kata. Coba kecepatan ngetiknya kan sambil baca gitu ya. Jangan teks bahasa Indonesia, teks bahasa Inggris. Kalau kamu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris udah sama cepetnya, itu udah luar biasa. Dan nggak mungkin kamu bisa secepat itu kalau ngetik masih suka kehilang huruf A mana tadi ya, backspace mana, udah nggak bisa tuh. Bener-bener kamu begini ngetiknya. Bener-bener udah konsentrasi gitu. Itu challenge dirimu sendiri. Mungkin sekarang belum terlalu kelihatan gunanya apa. Nanti iya benar. akan suatu saat akan berguna. Apalagi yang bisa dilakukan. Ini tipsku. Lagi, ini pada saat aku jadi sales. Kamu coba latihan menulis dan membaca terbalik. Ini challenge simple-simple aja loh ini. Aku kasih ide. Ide tuh nggak usah yang luas-luas. Anggap aja suatu saat kamu ada di customer. Customermu kamu ketemunya nggak lewat video conference gini. Ketemu langsung. Biasa ya, kalau ada customer ketemu langsung kamu menjelaskan sesuatu produk layanan kan biasanya ada kertas atau brosur terus dihadapkan ke beliaunya kan, terus kamu nunjuk-nunjuk Pak ini bagian ini gini. Sekarang aku challenge kamu bisa nulis huruf secara terbalik. Bukannya sombong, aku nulis kebalik jadi ke arah bacamu gitu. Challenge aja, pokoknya administratif yang simple-simple tuh bikin challenge sendiri gitu. Apa belajar jadi gini, men-challenge diri sendiri itu bisa dua. Ada challenge yang sifatnya itu spesialis, ada yang generalis. Spesialis itu adalah meningkatkan kompetensi kemampuan sesuai dengan bidangmu saja saat ini. Kayak yang barusan yang aku ceritain. Meningkatkan fokus, meningkatkan kemampuan detail yang ada di administrasi. Tapi ada juga kemampuan yang bisa kamu tingkatkan yang generalis. Mau nanti kamu tetap jadi admin, jadi CS, jadi sales, jadi R&D, bagian apapun, kemampuan itu berguna. Misalkan apa? Satu, komunikasi. Coba belajar bahasa asing. Gitu.
Coba belajar bahasa asing. Coba bikin tadi kamu udah biasa bikin form bahasa Indonesia, coba bikin form bahasa Inggris. Paling simpel bahasa Inggris dulu aja deh. Gitu. Coba, kamu udah bisa bikin surat menyurat ini pakai bahasa Indonesia, coba bikin yang versi bahasa Inggris tanpa melihat contoh dulu. Gitu. Nggak bisa, ya itu ukuranmu segitu. Habis itu cari contoh, duplikat. Terus coba. Enak nanti. Kayak gitu. Itu coba-coba ke arah situ dulu. Ini challenge diri sendiri. Karena kadang kalau kita sibuk dengan rutinitas, kadang kita akan lupa dengan pengembangan diri kita sendiri. Nganggapnya ibaratnya, wah aku tuh kerjaanku cuma jabatanku cuma staff-staff aja nih bertahun-tahun. Nggak berubah, nggak naik jabatan gini gitu. Lo jangan salahin posisimu, salahin kamunya mau pindah nggak? Gitu. Ibaratnya kayak, ini kok aku cuma di sini ya di lapangan, mulu ya kerjaannya ya. Lah, kalau kamu mau ke sawah aja jalan, kamu punya kaki. Gitu. Kamu mau ya kan kamu bisa ke sana, nah itu loh gitu. Jadi pekerjaan itu sebenarnya bukan yang mengunci kamu, mindsetmu itu yang akhirnya bikin nggak bergerak gitu. Kerja berapa jam sih, kamu masih punya waktu berapa sih yang kosong, nah itu yang kamu tempa untuk hal yang lain, itu cara untuk memahalkan diri gitu. Untuk apa tadi di awal tidak buru-buru bilang posisi ini kamu nggak cocok karena kamu punya prestasi, orang lain udah notice kamu itu punya kemampuan di sini. Nah, kamu masih belum yakin gitu kan? Nah, itu selalu fokus ya. Aku akan ulang-ulang, pertahankan prestasi dan tingkatkan pengaruh. Ini aku baru ngomong pertahankan prestasi dulu nih, gitu. Jadi menguasai detail-detail lebih dari sekedar yang dibutuhkan di kantormu. Kantormu misalkan misalkan gini, kantormu itu ukuran kecil. Coba kamu pelajari orang di jabatanmu yang bekerja di perusahaan yang lebih besar. Kantormu sekarang kantor besar. Coba lihat orang-orang yang bekerja di kantor yang lebih besar. Kantormu udah besar banget di Indonesia. Coba lihat orang seprofesimu di negara lain, gitu. Itu akan tumbuh terus itu, gitu. Sambil berjalan, kamu kan punya journey. Begitu punya journey, idemu muncul nanti. Oh, kenapa ini nggak aku kombinasiin sama ini ya, biar aku bisa gini. Oh, kenapa nggak aku ini sama ini aku giniin. Oh, di sana ada peluang gini, kenapa aku nggak gini? Gitu. Kombinasi-kombinasi inilah yang nantinya akan menjaga mood kamu saat kamu bekerja di kantor. Termasuk tadi, nggak ada yang namanya kerjaanku monoton, nggak gitu. Karena kamu dalam tanda kutip asik sendiri dengan pengembangan dirimu dengan ide-ide kreatif yang kamu munculkan, gitu. Ini kayak tadi, skill yang sifatnya spesifik, spesialis di bidangmu, atau hal umum kayak komunikasi, mungkin yang berhubungan dengan teknologi. Kamu kerjaan jadi admin, bisa nggak kamu tahu website-website atau aplikasi-aplikasi AI tertentu yang bisa kamu pakai secara gratisan untuk administratif kayak gitu? Misalkan kamu teks begini, bikinnya jadi gini, terus ada prompt apa, tools-tools tadi, tools-tools pendukung gitu. Jadi kamu familiar gitu dengan apa sih di dunia administrasi yang lagi maju gitu. Mungkin yang kamu pelajari nggak cuma jabatan admin, staf admin gitu. Kamu coba lihat pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang ada kerjaan adminnya. CS, telusurin, teller, apalagi PR, sekretaris, PA gitu. Kamu explore ke arah sana. Pengaplikasian administratif, nah itu nanti bertahap aja. Challenge-nya semacam itu. Jadi akhirnya kamu tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Tapi ini baru satu sisi. Ini aku ngomong konsepnya dulu ya. Jadi ini baru terkait dengan mempertahankan prestasi. Oke, jadi kalau belum ada prestasi ya cari prestasi. Kalau udah ada pertahankan prestasi. Yang poin kedua adalah memperluas, memperlebar, memperbanyak pengaruh. Nah, ini berkaitan dengan berbagi apapun yang kamu udah punya. Gitu. Jadi tadi kecurigaanmu soal LinkedIn, itu benar. Gitu. LinkedIn itu isinya nggak cuma loker. HRD ngumpul di LinkedIn, job seeker ngumpul di LinkedIn, user-user ngumpul di LinkedIn. Perusahaan-perusahaan seluruh dunia. Ibaratnya platform network yang paling besar yang masih dominan dia sendiri ya kayak monopoli gitu kan. Belum ada yang segede LinkedIn sekarang gitu. Nah, artinya apa? Jadikan sosial media itu media kamu mulai berbagi pengalaman pengetahuan gitu. Mungkin kamu sering atau pernah dengar kalimat gini, kalau kamu pengen ngeliat seberapa pintar, seberapa cerdas orang, maka lihat berapa banyak buku yang dia baca. Tapi nanti suatu saat kamu akan ngeliat atau pernah dengar bahwa kalau pengen tahu tingkat keilmuan seseorang, lihat
berapa buku yang udah dia tulis. Pernah denger itu mungkin. Nah, sekarang kamu versi lain. Kalau belum bisa ke level itu, kalau kamu pengen tahu seberapa kamunya itu udah stuck gitu, coba lihat berapa konten yang bisa kamu share untuk berbagi info aja, berbagi ilmu, ngajarin orang-orang yang kerjanya masih sekolah nih, jadi administrasi di administrasi perkantoran, administrasi bisnis atau staf admin apapun itu, ngajarin mereka, kasih gambaran. Atau orang-orang yang masih jadi job seeker, kamu kasih ilmu-ilmumu gitu. Memberikan ilmu tadi tidak menjadikan mereka kompetitormu, pesaingmu cepat atau lambat. Tapi di situ kamu satu menebalkan apa? Menebalkan ilmumu kan ya. Karena kamu berbagi itu kan pasti menyiapkan yang dibagi, mempelajari lagi gitu, ngajarin orang. Begitu ngajarin orang, ada orang yang nanya gitu. Dengan nanya itu, ingatanmu akan makin diperkuat, bahkan yang celah-celah yang menurutmu kamu udah pahami, begitu ada yang nanya, oh iya ya aku belum paham itu, nyari lagi gitu. Perbanyak impact gitu. Kamu bisa mulai dari LinkedIn karena LinkedIn itu sosial media. Nanti apa yang harus dilakukan? Kalau di LinkedIn, pastikan nanti gini, urutannya gini, nanti ya. CV-nya kita pastikan bener dulu CV-mu. Dari CV dan dokumen pendukung nanti kalau ada, portofolio dan lain-lain, kamu duplikat ke akun LinkedIn-mu. Biar apa? Biar LinkedIn-mu settle dulu. Dalam arti benar cara membuatnya dulu. Oke? Kalau LinkedIn-mu udah bener cara buatnya, baru kamu fokus bener cara pakainya. Termasuk tadi, mulai memberikan impact ke orang-orang. Gitu. Apa yang harus dilakukan? Setiap hari connect ke orang baru. Follow orang baru, bikin postingan rutin, berinteraksi dengan orang, dengan komen di postingannya orang, sesekali reshare postingannya orang, join ke komunitas, subscribe newsletter, follow akun perusahaan, DM orang, berani memperkenalkan diri, cari orang seprofesi dari perusahaan lain, sharing keilmuan. Di kantormu ada gini-gini nggak gitu? Barangkali di tempatmu pakai software A, dia pakai software B. Di tempatmu manual, di sana udah otomatis atau sebaliknya. Kayak begitu terus. Sambil kamu berbagi sesuatu, bagi konten, 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 konten apa? Berbagilah konten yang kamu tidak asik sendiri, tapi bermanfaat bagi setiap orang, kapanpun orang itu ngeliat. Sorry, aku sebut pakai kata asik sendiri ya. Ini kata yang aku cukup sering sampaikan di awal tahun 2024 ini, bahwa kalau aku lihat banyak orang itu punya pencapaian bagus, tapi yang di-share itu adalah sertifikat aja atau milestone. Kamu lulus kuliah, posting sertifikat, teman-teman aku udah lulus ini. Kamu selesai kursus, teman-teman aku menyelesaikan ini. Kamu selesai suatu seminar, sertifikat terus. Sertifikat-sertifikat tadi bagus sih impactnya. Tapi bayangkan ada orang yang ngeliat postingan sertifikatmu setahun lagi. Itu udah nggak berguna gitu buat hidupku, paham nggak? Misalkan aku orang yang nggak kenal kamu, terus aku ngunjungin akunmu, wah dia punya sertifikat ini. Ya udah that's it gitu. Sekarang coba kalau setelah kamu posting sertifikat itu, dilanjutkan dengan sharing ilmunya. Kamu hari ini posting, teman-teman aku udah nyelesain bootcamp nih untuk menjadi seorang staf administrasi profesional nih dari lembaga pelatihan ini. Set, posting, besok kamu mulai itu. Yang kamu pelajari selama sebulan, 2 bulan, kamu bikin jadi konten yang diposting rutin. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, setiap hari. Bisa berbagi secara gratis ke orang-orang lain. Nanti lama-kelamaan, sambil tadi kamu connect ke orang baru, follow orang baru, dan lain-lain, akunmu kan pasti tumbuh. Dengan postingan kamu yang ngasih edukasi secara berurutan, orang nanti kan akan nagih lama-lama, orang itu akan hafal sama namamu. Gitu. Banyak orang pintar, banyak orang penting. Tapi yang sering digunakan nih ya orang penting. Kenapa? Jangan sampai gini, jangan sampai kamu hebat, tapi kehebatanmu itu tidak diketahui orang lain. Kalau kehebatanmu tidak diketahui orang lain, ya kamu dalam tanda kutip nggak dipakai. Paham nggak? Karena ada atau tidak adanya kamu, bisnis perusahaan tersebut tetap jalan. Gitu. Sama kayak kamu, logikanya tuh melamar kerja. Kamu ngirim lamaran kerja, itu kan artinya apa? Ngirim CV dan lain-lain. Kan memberitahu perusahaan, ada orang sehebat kamu. Nih loh Pak, ada orang sehebat saya. Bapak lagi nyari posisi ini kan? Nih ada orang sehebat saya. Gitu. Nah ini udah kamu lakukan nanti kalau untuk ngirim lamaran kerja. Lamar kerja. Tapi kalau belum mau lamar kerja, gimana caranya ngasih tahu?
Ini loh ada orang sehebat saya lewat konten gitu. Banyak yang masih bingung aku apa. Silahkan kamu bikin konten yang kamu bisa dan terbiasa. Misal, kamu sekarang lagi belajar atau setelah selesai belajar baca buku tertentu. Nah, ya udah, kamu bikin aja dari halaman 1 sampai 10. Ini kira-kira bisa jadi konten apa ya buat aku sharing ke orang. Yang tadinya cuma tulisan, kamu ubah jadi infografik. Kamu rubah jadi contoh soal. Kamu rubah jadi contoh, contoh kasus dan penyelesaian. Bentuknya bisa artikel, bisa poster gitu, bisa carousel gambar, bisa PDF gitu. Upload ke LinkedIn. Gitu. Ada captionnya, ada hashtagnya, ada lampirannya dokumen. Besok gitu lagi halaman 11 sampai 20 terus gitu. Dalam buku ini dia hanya jadi satu nih buku terdiri dari ratusan halaman. Tapi katakanlah ratusan ini kata 200 halaman, kamu bisa bikin konten setiap 10 halaman kayak gitu. Bukankah ini udah menjadi 20 kontenmu gitu. Kalau jadi 20 konten, kamu posting seminggu sekali, artinya kamu udah nyiapin materi untuk kamu posting selama 5 bulan. Kan gitu. Ya kan gitu karena sebulan 4 minggu gitu. Begitu pula nanti kalau seminggu jadi 2 kali jadi 2,5 bulan terus gitu. Nah ini kalau baru satu sumber loh gitu, karena tidak semua hal yang kamu udah kuasai bener itu harus bener-bener dikeluarin dari sini. Kita pakai logika buku aja paling simpel, buku itu disusun berurutan. Orang disuruh belajar bab 1 dulu biar nanti kalau masuk di bab 2 nggak kaget. Karena banyak sekali di bab 2 itu merupakan kelanjutan atau ada istilah-istilah yang hanya muncul di bab 1 pertamanya. Gitu. Nah, kamu tuh mengedukasi seurut begitu. Tak, 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 gitu. Itu nanti akhirnya apa? Makin LinkedIn-mu itu makin tumbuh, orang makin tertarik. Apalagi tadi bidangmu tuh admin. Admin itu yang pengen itu banyak. Nggak harus orang dari jurusan administrasi bla bla bla. Ya nggak? Orang jurusan A, B, C, D, E, kalau ditanya pengen jadi apa-apa, jadi staff admin, Kak. Itu banyak loh, serius. Gitu. Ya kan? Gitu. Itu termasuk kayak pekerjaan yang diimpikan banyak orang kalau dipikir-pikir sih. Gitu. Kamu sadar nggak di orang? Karena orang-orang yang aku review itu banyak, kamu pengen jadi apa, pengen jadi admin, Kak. Apa pengen jadi admin, itu banyak banget. Tapi kan Hmm. admin itu, kamu tuh kayak ngasih tahu nih loh, admin itu lebih dari sekedar bisa ngetik. Tapi yang diketik gini, admin itu lebih dari sekedar bikin laporan. Nih loh, laporannya tuh harus yang begini. Nah, gitu. Edukasi itu yang jarang orang lakukan, apalagi di LinkedIn. Karena tadi di LinkedIn itu ada orang yang udah kerja, ada yang jadi job seeker, ada yang kerja jadi HRD, jadi macam-macam. Nggak mungkin kamu posting rutin, akunmu makin tumbuh. Orang-orang itu tuh nggak mungkin nggak ngelihat postinganmu. Lama-lama kan orang akan menikmati, subscribe lah, follow lah, connect, komen, nanya-nanya, ngajak kenalan gitu. Di antara orang-orang yang akan ngedeketin kamu itu, mungkin ada orang yang lagi butuh orang kayak kamu. Makanya, aku udah nggak heran teman-teman di grup lokerku itu banyak yang dapat kerja selain gara-gara melamar kerja, tapi gara-gara ditawarin gitu. Dua hal ini tuh mungkin terjadi. Aku pribadi aku pernah dapat kerjaan gara-gara ngelamar. Aku pribadi pernah dapat kerjaan gara-gara ditawarin. Karena dua hal ini tuh mungkin ke setiap job seeker, termasuk ke kamu, walaupun kamu nggak nyari job ibaratnya, artinya kamu tetap bisa mengupayakan keduanya. Seolah-olah kan melamar ditawari, seolah-olah satunya aktif, satunya pasif, ya kan? Padahal enggak, ini sebenarnya aktif semua. Dapat kerjaan gara-gara melamar, artinya kamu aktif ngirimin CV dan dokumen pendukung, ngirimin berkas lamaran. Kamu dapat kerjaan gara-gara ditawari, artinya kamu aktif branding, gitu. Ngirimin konten, yang ini ngirim CV, ini ngirim konten. Ngirim CV cara konvensional, ngirim konten non konvensional. Konvensional misalkan gini, ini perusahaan, ini job seeker. Konvensional tuh gini, perusahaan nyebar sesuatu ditangkap sama job seeker. Itu konvensional. Perusahaan nyebar loker ditangkap sama job seeker. Akhirnya job seeker ngirim lamaran. Itu yang tadi kamu ngirim CV. Perusahaan nyebar ditangkap job seeker. Tapi non konvensional kebalikannya. Job seeker nyebar sesuatu ditangkap sama perusahaan. Kamu nyebar sesuatu biar ditangkap sama orang-orang perusahaan. Apa itu? Nyebar konten, branding, edukasi orang. Sambil ngedukasi orang kan nggak mungkin
nggak ada satupun HRD yang ngeliat, nanti akhirnya akan direview. Oh, dia kemampuannya gini, wah bagus banget. Isinya nggak cuma sertifikat-sertifikat aja, tapi kamu ada ilmunya di situ, gitu. Nah, di situ nanti akhirnya kalau butuh, mungkin kamu akan di DM, ditawarin kesempatan kerja. Nggak harus jadi karyawan tetap, mungkin jadi freelancer apa, jadi affiliate apa, endorsement apapun itu, nggak masalah, gitu. Akhirnya kamu punya banyak kantong income kan di situ, ilmumu nambah, kesibukanmu nambah, gitu. Jadi di situ kamu nanti akhirnya tadi punya impact yang lebih gede. Itu masih kurang. Kalau masih kurang, gunakan sosmed lain. Coba mulai pikirkan. Begitu LinkedIn udah selesai, ya, diingat-ingat. Suatu saat kalau kamu ngerasa LinkedIn udah maksimal, udah stuck, connect ke sosmed lain. Gimana caranya orang ngunjungin Instagrammu, orang yakin kamu jago di bidang administrasi dan sejenisnya, gitu. Lebih dari sekedar sosial media itu untuk hal pribadiku, Kak. Lebih dari sekedar itu. Orang ngunjungin sosmedmu apa TikTok, orang percaya kamu jago di bidang itu. Sosmed ini, sampai suatu saat kamu rutin secara berkala ketik nama lengkapmu di Google. Jadi begitu kamu ngetik nama lengkapmu di Google, paling atas tuh LinkedIn-mu, bawahnya YouTube-mu, bawahnya IG-mu, bawahnya apamu, terus gitu. Kamu search filternya ke bagian video, itu isinya video-videomu. Search bagian gambar, itunya adalah di gambar itu isinya muka-mukamu, gitu. Impact-nya begitu. Kapan itu akan terjadi? Kita nggak ada yang tahu. Tapi pasti cepat lambat. Nggak mungkin yang kamu upayakan itu nggak ada impact-nya, gitu. Nah, itu coba kayak begitu. Jadi akhirnya apa? Yang di sini ini juga bagusnya adalah untuk mengontrol kebosanan ya. Jadi kadang tuh orang tuh ngerasa nggak cocok sama kerjaan karena bosan. Dan kadang-kadang ngerasa bahwa ini statusnya pegawai tetap kok, ini statusnya pegawai kontrak kok gitu. Jangan kayak begitu. Aku udah berkali-kali nge-review orang, tapi nggak di sesi yang aku display gini ya. Dia pernah jadi pegawai tetap, gajinya pegawai tetap dia selama setahun sama kayak gaji dia 2 sampai 3 bulan di kontrak, gitu. Jadi gaji dia jadi karyawan kontrak itu 4 kali lipatnya dia jadi kartap. Memang perusahaannya beda. Tapi kan akhirnya aku nanya, yang kamu cari status tadi apa duit tadi, gitu. Kalau duit tadi kamu punya ide kan kamu bisa muter ke sana sini, gitu. Jadi jangan ngelihat terperangkap gini, jangan terperangkap mindset semu tadi. Kayak tetap sama dengan lebih baik daripada kontrak. Atau pendidikanku kan ini namanya jebakan tingkat pendidikan. Pendidikanku kan ini, aku nggak mau ngerjain kerjaan yang kayak begitu. Itu untuk lulusan yang lebih bawah lah, aku nggak mau. Itu jangan, itu jebakan. Jebakan dari sisimu loh ya, nggak ada yang ngebatasin. Tapi kamu tuh ngejebak diri sendiri kayak gitu. Oh, aku udah selevel ini, aku nggak mau ngerjain kerjaan itu lagi, level staff lagi. Aku nggak mau ngerjain kerjaan itu untuk level ini. Oh no, untuk orang yang berkembang tuh nggak ada masalah, gitu. Jangan melihat sesuatu hanya dari sesuatunya. Kalau mau ngelihat sesuatu itu dari dua hal. Pertama, titik startnya, yang kedua, potensi tumbuh. Ngomongin gaji, Kak, aku ada gaji segini sama gaji segini, aku harus nyari yang mana? Oh, aku yang ini, Kak, karena gede. Jangan lihat startnya doang. Kalau ini gaji segini tapi nanti kenaikan gajinya seret, ya sama aja. Di sini ternyata kecil tapi gampang berprestasi, gampang nonjol. Terus di sini kamu masih banyak kecepatan tumbuhnya masih ada. Suatu saat kan akan kepotong gitu. Gitu. Kita nggak bisa menentukan titik akhir cuma dari titik awal. Kalau kamu mau ngelihat titik akhir, kamu bisa ngelihat dengan cara melihat titik awal dan melihat growth-nya, gitu. Kalau kamu bisa membayangkan, nanti di perusahaan ini aku akan ngelakuin ini, habis itu aku gini 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 gini. Wah, itu potensi tumbuhnya tinggi. Makanya di interview suka ada pertanyaan, apa rencana Anda 5 tahun ke depan? Apa rencana Anda 2 tahun ke depan? Mungkin pernah tanya kayak gitu. Itu bukan pertanyaan bullshit ya, yang hanya buat formalitas. Itu bener-bener pengen tahu kamu tuh punya tujuan nggak datang ke sini. Asal ngelamar kebetulan diundang apa nggak. Datang ke sini cuma ya yang penting kerja lah bu, buat makan besok. Atau memang bener-bener kamu punya rencana. Begitu kamu punya rencana jangka panjang, di mana rencana itu memang masih beriringan dengan rencana perusahaan, kan kamu akan dirawat, dipelihara di perusahaan ini. Kamu akan lebih melakukan lebih dari sekedar rutinitas harian. Kamu akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saat memberikan yang terbaik, perusahaan akan melihat. Ini aku kasih bocoran sedikit.
Mungkin kamu pernah lihat nggak ada orang yang awalnya kurang berprestasi, atau bukan kurang berprestasi, berprestasi tapi kurang menonjol, kemudian dia berbagi sesuatu di sosial media, akhirnya dia terkenal di sosial media, sampai perusahaannya sadar, kemudian dia dikasih jabatan baru yang lebih bagus. Coba bayangkan aja, nggak usah dijawab ya gitu. Nggak usah disebut orangnya siapa atau siapapun. Itu pasti ada. Aku udah menemukan banyak orang gitu. Dia hebat. Brandingnya kurang bagus. Awalnya. Posisinya bagus. Tapi akhirnya dia menggunakan sosial media untuk branding, memberikan impact ke banyak orang. Akhirnya orang-orang ini bergantung ilmu sama dia. Bergantung pengetahuan sama dia. Sampai perusahaan tempat dia kerja itu sadar. Wih, dia berprestasi. Habis itu dia dikasih jabatan-jabatan strategis, posisi-posisi strategis. Akhirnya dia jadi apa? Employee creator, misalkan contohnya bahasanya. Dia jadi karyawan, tapi dia juga jadi content creator bahasanya. Dari dulu sebelum istilah content creator ini muncul, gitu. Atau yang lain, kamu punya bisnis, bisnismu bagus, kerjaanmu bagus, belum dikenal tuh bisnismu, bisnis pribadimu. Tapi kamu ngasih ilmu terus, akhirnya terkenal. Begitu terkenal, karena udah terkenal di sini, kamu habis itu coba bisnisku ini aku coba jual, aku live. Nah, nanti terkenalnya gini, ini loh kakak yang suka share ini tuh ternyata dia ngejual produk ini ya. Akhirnya laku. Lakunya tuh bukan gara-gara, awalnya tuh bukan gara-gara kamu di bidang ini jagonya, tapi dikenal di sini dulu loh. Paham kan? Gitu. Makanya branding itu sepenting itu. Cepat atau lambat kamu pasti bisa itu. Banyak kok teman-temanku di grup yang sharing gitu ya, telepon tiap weekend berjam-jam gitu, sharing gitu, aku dengerin gini 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 gini. Kalau udah sukses, wah keren ya gitu. Nah itu kamu di situ harus memaknai hasil sama proses penting mana? Penting keduanya. Tapi yang harus didahulukan adalah hasilnya, baru prosesnya. Kenapa hasil? Karena kamu harus membayangkan hasil dulu pertama. Aku tuh pengen jadi gini loh. Itu kan artinya membayangkan hasil, ya kan? Hasil dulu itu. Baru setelah kamu fokus sama hasil, fokus sama proses. Setelah kamu membayangkan hasil, aku pengen jadi begini. Sekarang bayangin cara ngelakuinnya gimana. Apa yang bisa kamu optimalkan dengan sumber daya yang ada untuk menuju ke sana. Makanya tadi di awal aku nanya, dengan kamu bekerja di sini, tujuanmu, aspirasi karirmu itu udah kamu capai belum? Kalau belum, nggak masalah. Arahnya mau ke arah sana nggak? Kalau memang ke arah sana, lakukan. Nah, dari caramu ngerespon tadi, menurutku, kamu udah ngarah ke sana. Cuman kamu butuh challenge tambahan. Butuh diarahkan ke arah mana. Dan tadi kamu sebenarnya udah punya inisiatif lewat sosmed. Nah, ini aku pengen yakinin nanti di sesi kedua ya. Setelah CV-mu aku ya kita review bareng dan lain-lain, pastikan LinkedIn-mu nanti settle. Setelah LinkedIn-mu nanti settle, baru tadi coba kamu tetap bekerja dan berprestasi sambil ngasih impact ke sosmed. Barangkali nanti berapa tahun lagi aku, weh, ini jadi orang terkenal kan gitu. Gitu, Rin, gitu. Jadi itu menyenangkan Iya. gitu. Kegambar nggak? Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi satu yang singkat atau ada respon apa terhadap penjelasanku boleh. Pertanyaan belum sih Pak. Ya benar, Belum. kata Hah? Bapak, iya. Saya juga sering sih Pak baca-baca kayak di TikTok gitu ya video. Hmm? Kayak ya itu branding tuh penting banget katanya. Karena kan kalau misalnya branding kita udah bagus tuh dilirik lebih cepat juga Pak. Makanya itu saya tuh kayak kepikiran, ini kayaknya LinkedIn saya sepi banget gitu ya. Terus dilihat juga CV saya kayaknya gini-gini aja. Itu Oke, itu sih nggak Pak. apa-apa. Setelah ini di sesi kedua, kita review CV-mu bareng sama LinkedIn-mu. Nanti setelah itu tinggal lakukan sesuai dengan yang tadi aku bilang. Gitu. Ingat ya, bener. Intinya branding itu adalah memberitahu perusahaan ada orang atau memberitahu seluruh dunia, semua pihak, nih loh ada orang sehebat aku gitu. Karena kalau kamu hebat, tapi nggak ada orang yang tahu keberadaanmu tadi ya, ada atau nggak adanya kamu bisnisnya dia tetap jalan, usahanya dia tetap jalan, perusahaan itu tetap ada, ya kamu nggak dipakai gitu. Malah kadang, mohon maaf nih, kadang orang yang brandingnya bagus tapi kok kemampuannya kurang tidak sehebat kamu, mungkin akan dipakai duluan. Tapi suatu saat orang yang kayak begitu bisa lebih hebat dari kamu. Karena apa? Sambil dia nanti bekerja, ada hal yang dia pelajari saat dia bekerja, saat dia melakukannya. Balik lagi, di awal orang ini lebih, maaf nih, mungkin lebih bodoh dari kamu, lebih kurang berkalaman pengalaman dari kamu. Brandingnya bagus, dikasih kesempatan.
gitu. Jadi tadi ya, titik awalnya di bawah kamu, tapi begitu ada kesempatan, bisa aja kepotong kalau kamu tidak ngambil itu. Apalagi kalau misalkan gini, titikmu lebih tinggi dari dia, tapi kamu juga cepat untuk mengambil kesempatan. Wah, itu bisa makin tinggi kan, kayak gitu. Kalau bisa malah naik bareng gitu, saling support. Nah, itu malah bagus gitu. Nah, itu coba nanti dibayangkan gitu ya. Tapi di sini konsepnya jelas ya, gitu. Ini kamu itu kok udah bagus, kok udah berprestasi. Cuma kayak, hah, masih kaget aja. Kok aku bisa dapat ini sih? Apalagi dari berapa berkali-kali gitu kan ya. Itu aja sih gitu. Nggak apa-apa, itu udah bagus. Oke, paling itu dulu ya di sesi general ini. Kita masuk sesi 2 ya. Oke.